Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Fadila. Pada video kali ini saya akan melakukan opening untuk mewakili dari teman-teman kelompok 3. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam, yang mana video ini akan menjelaskan hasil dari rancangan proposal usaha bisnis busana muslim yang kami beri label Kamila Daily. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pemilihan judul. Memasuki dunia mode pada saat ini, dapat kita lihat banyaknya minat terhadap tren fashion, sehingga dengan mudah untuk memulai bisnis fashion centric di bidang pakaian muslim tentu akan memberikan keuntungan yang besar. Tidak hanya keuntungan, tetapi kita juga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terlebih lagi kita tinggal di tempat yang mayoritasnya penduduk muslim. Bagi umat muslim, terutama wanita, mereka diharuskan untuk menutup aurat dengan pakaian yang sempurna, termasuk saya sendiri. Oleh karena itu, banyaknya peminat busana muslim karena kita tinggal di daerah yang mayoritasnya beragama Islam. Tentu banyaknya yang memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan uang. Usaha busana muslim ini pun menjadi tren ketika banyak yang memilih busana muslim sebagai pakaian sehari-hari. Karena banyak peminatnya, maka bisnis usaha busana muslim ini bisa dijadikan pilihan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan juga tentunya memberikan kemaslahatan bagi umat. Usaha ini lebih menjanjikan karena sampai kapanpun busana muslim tetap diminati, terutama di seluruh dunia dan di negara-negara yang mayoritasnya penduduk muslim. Busana muslim sendiri sekarang mengalami banyak perkembangan, baik dari desain yang modis dan disukai oleh wanita, serta bisa dimodifikasikan dengan pakaian lainnya atau hijab yang dipakai. Tentunya usaha ini dilakukan tanpa sedikit pun untuk menghilangkan nilai-nilai Islami. Pada usaha ini, produk yang akan kami produksi disesuaikan dengan cara berpakaian wanita muslimah yang tidak menimbulkan mudarat. Sehingga usaha yang akan kami jalankan ini kami beri nama Kamila Daily, yang mana Kamila sendiri berarti sempurna, dan kami berharap dari nama ini usaha kami dapat menghasilkan produk yang memberikan manfaat bagi kaum wanita khususnya, sehingga produk ini dapat menjadikan wanita sempurna dengan menutup aurat. Selanjutnya yaitu analisis aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen, yang mana pada identifikasi kebutuhan pasar dan minat konsumen ini, data yang digunakan merupakan data proyeksi penduduk yang diperoleh melalui BPS dari tahun 2016 hingga 2020, yang akan kami jadikan sebagai dasar perhitungan proyeksi 5 tahun perencanaan usaha busana muslimah Kamila Daily. Pada data yang pertama dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan umur di atas 17 tahun ke atas terus meningkat setiap tahunnya, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk 5 tahun perencanaan usaha. Tidak hanya itu, kami mengumpulkan data yang mencakup wilayah yang lebih besar, yaitu proyeksi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin. Dapat dilihat pada data ini bahwa beberapa daerah, kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jambi setiap tahunnya jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan mengalami peningkatan. Dan pada data terakhir yaitu
proyeksi jumlah penduduk yang beragama Islam di Provinsi Jambi dari tahun 2011 hingga 2015. Pada data ini dapat kita lihat bahwa di Provinsi Jambi mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dari data ini dapat kita jadikan sebagai dasar perhitungan proyeksi 5 tahun perencanaan usaha busana muslimah Kamila Daily. Dan produk dari usaha busana muslimah ini tidak hanya akan dipasarkan di kota Jambi saja, tetapi juga dipasarkan pada daerah-daerah yang ada di Provinsi Jambi maupun di luar Provinsi Jambi seperti kota-kota besar. Sesuai perkembangan zaman, banyaknya minat terhadap busana muslimah yang kali ini terlihat lebih modern, tidak seperti dahulu, karena busana muslimah saat ini tidak hanya dipakai pada saat pengajian atau acara keagamaan saja, tetapi busana muslimah pada saat ini dapat dipakai untuk keperluan sehari-hari, sehingga hal ini menjadikan busana muslimah menjadi tren pencarian bagi kaum hawa. Yang kedua yaitu ada analisa 7P atau mix marketing. Yang pertama ada produk, yang mana desain yang digunakan pada busana muslimah Kamila Daily yaitu desain yang simple namun terlihat elegan yang mengikuti tren fashion pada saat ini. Dan teknologi produksi yang digunakan juga berkualitas tinggi. Yang kedua ada place, yaitu tempat, yang mana lokasi produksi pakaian muslimah Kamila Daily ini yaitu di kota Jambi atau di Telanai Pura yang merupakan pusat dari kota Jambi. Yang ketiga yaitu ada price atau harga. Busana muslimah Kamila Daily ini kami menetapkan harga per produk yaitu 200.000, yang mana harga ini ditetapkan tanpa merusak harga pasar. Yang keempat yaitu ada people, di mana di sini usaha Kamila Daily dikelola secara bersamaan dengan beberapa karyawan dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya ada promotion, yang mana promosi yang akan kami gunakan bisa dilakukan secara online maupun offline. Untuk promosi secara online, produk ditawarkan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, melalui web, atau marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak marketplace lainnya, dan juga bisa menggunakan jasa endorsement dari para selebgram agar produk busana muslimah Kamila Daily ini dapat dikenal. Dan untuk promosi secara offline, kita bisa melakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut, dengan menempelkan brosur, dengan membagikan brosur, dan juga pembelian bisa langsung dilakukan ke store yang sudah ada atau dapat mengunjungi mitra usaha dari Kamila Daily ini sendiri. Untuk proses dalam memproduksi busana muslimah ini dilakukan dengan menggunakan mesin yang berkualitas tinggi yang digunakan oleh karyawan dalam memproduksi busana muslimah. Dan cara untuk pembelian produk bisa langsung mengunjungi toko offline ataupun bisa mengunjungi platform resmi dari store Kamila Daily. Selanjutnya yaitu physical evidence, yang mana pada usaha pakaian ini kami masih menyewa ruko yang digunakan untuk memproduksi produk sebagai gudang penyimpanan dan sebagai mini store dari Kamila Daily. Tentunya ini akan digunakan sampai waktu yang telah ditentukan, dan juga kami mempekerjakan beberapa karyawan yang dapat bekerja dengan mudah untuk membantu dalam
memproduksi produk dari Camilla Daily, dan fasilitas yang disediakan untuk para karyawan juga cukup lengkap, yang akan digunakan dalam proses pengolahan bahan baku menjadi sebuah produk yang dapat digunakan. Yang selanjutnya yaitu ada analisis segmenting, targeting, and positioning. Yang pertama yaitu segmenting, yang mana segmenting demografi, kami menawarkan produk busana muslimah Camilla Daily ini pada golongan usia 17 tahun ke atas, sehingga hal ini akan memudahkan untuk melakukan pendekatan pemasaran. Hal ini dikarenakan kami hanya memproduksi pakaian khusus wanita remaja atau dewasa. Sedangkan berdasarkan segmentasi geografis, usaha ini beroperasi di daerah Jambi, yaitu di kota Jambi, Telanai-Pura, khususnya yang terjangkau dengan pusat kota. Dan juga kami memilih kota-kota besar di Indonesia untuk mensupplier produk yang kami produksi. Karena di kota-kota besar cenderung mengikuti mode yang sedang naik di pasaran, sehingga dapat menjadi peluang bagi produk kami untuk mendapatkan pelanggan. Yang kedua yaitu ada targeting, yang mana target pasar difokuskan kepada para pelajar, mahasiswa, atau wanita yang berusia di atas 17 tahun yang menyukai fashion. Namun tidak menutup kemungkinan produk ini dapat menarik minat dari konsumen dari segmen pasar lain. Yang ketiga yaitu ada positioning, yang mana usaha produk busana muslimah Camilla Daily ini merupakan barang yang jarang ada pada toko-toko lain, yang mana kami hanya memproduksi dengan edisi terbatas namun bervariasi dan berkualitas. Tentunya kami memberikan bahan dengan kualitas yang baik sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi para konsumen busana muslimah Camilla Daily. Perkenalkan, nama saya Firda El Rosalia F. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu analisis aspek produk dan operasi. Pertama, keunggulan kualitas produk. A. Deskripsi produk. Busana muslimah Daily merupakan produk yang memiliki tampilan yang menarik, warna yang bervariasi, ukuran yang bervariasi, dan menggunakan bahan yang memberikan kenyamanan dan memiliki kualitas. B. Manfaat produk. Manfaat yang diberikan untuk pemenuhan terhadap kebutuhan utama konsumen. Manfaat yang diharapkan misalnya, di dalam hal ini, usaha kami dapat memberikan rasa percaya diri karena produk yang kami buat memiliki tampilan yang menarik dan modis. Selanjutnya, convenience good, yaitu produk yang dibutuhkan sehari-hari dan mudah didapat. Misalnya, dalam usaha ini kami mengusahakan produk dari Camilla Daily mudah didapat karena pemilihan tempat usaha bisnis kami yang cukup strategis. Shopping goods, yaitu produk-produk yang dibedakan oleh konsumen berdasarkan kualitas, harga, tren, dan gaya. Specialty goods, yaitu produk yang mempunyai karakteristik unik dan mempunyai merek yang sudah terkenal. Misalnya, dalam hal ini kami berusaha memproduksi produk kami dengan desain yang unik dan berusaha memperkenalkan merek yang dapat dikenalkan oleh konsumen tentang produk usaha kami. C. Produksi. Perencanaan proses produksi
pada dasarnya menjelaskan tahapan-tahapan proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau output yang dimaksud. Bentuk proses biasa digambarkan dalam lembaran skema atau diagram alur yang disertai dengan keterangan. Dalam ini, perusahaan kami memiliki tahapan-tahapan, yaitu pertama, pemilihan bahan, kedua, pemilihan warna, ketiga, pembentukan desain atau pola, keempat, pemilihan benang, kelima, menjahit, keenam, memilih mesin bordir. D. Kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi dilakukan untuk semua mesin, peralatan, dan faktor-faktor produksi lainnya sesuai dengan rencana jumlah produk akhir yang akan dihasilkan. Dengan sendirinya, kapasitas produksi sampai dengan tingkatan yang rinci, semuanya akan mengacu pada hasil dari perhitungan peluang pasar atas produk yang bersangkutan. Kapasitas produksi biasanya dinyatakan dalam unit per periode waktu tertentu, tahun, bulan, mingguan, harian, atau jam. Untuk perencanaan strategis, proyeksi kapasitas dilakukan dalam jangka minimal 5 tahun ke depan sesuai dengan rencana produksi. E. Bahan baku dan bahan pembantu. Perencanaan bahan baku dan bahan pembantu merupakan bahan utama untuk perhitungan kebutuhan modal kerja. Pada usaha kami, ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah supplier, kualitas, harga beli, persyaratan, pembelian, ketersediaan, dan persediaan. F. Tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha busana Muslimah Kamila Daily adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM serta teknisi, sarana dan prasarana pendukung usaha. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah wiraniaga, tenaga serabutan atau kurir, dan bagian cleaning service. Selanjutnya, rencana pengoperasian usaha. A. Operasi usaha. Proses operasi perusahaan Kamila Daily meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai, dan pengkajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. B. Kebutuhan bahan operasi. Kebutuhan bahan operasi usaha busana Muslim Kamila Daily dikelola oleh masing-masing departemen dan nantinya dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasi yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. C. Kegiatan perawatan mesin. Pada kegiatan perawatan mesin, kami menggunakan tenaga ahli mesin sesuai dengan mesin yang kami gunakan. Misalnya perawatan kendaraan, perawatan AC, dan perawatan meja mesin menjahit. Perawatan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan tenaga ahli dari mitra kerja kami. Upaya dalam keunggulan kualitas produk halal thayyib
yang merupakan bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus menjadi pilihan rasional. Artinya, keunggulan produk halal thayyib harus diberikan manfaat dan nilai tambahan untuk masyarakat dalam mengkonsumsi produk. Dengan begitu, label halal thayyib dapat dalam suatu produk akan berseiring dengan kualitas produk tersebut, sehingga masyarakat menggunakan produk halal bukan karena labelnya, melainkan karena kualitasnya. 2. Mekanisme produksi dari supplier sampai ke konsumen. Seperti yang diketahui dalam mekanisme produksi dan supplier bahwa konsumen merupakan suatu proses dari berbagai pihak. Sebuah produk dan layanan jasa bisa sampai ke tangan konsumen setelah melalui berbagai tahapan dalam manajemen rantai pemasaran dan tahap-tahapannya antara lain: A. Pelanggan atau customer. Pelanggan merupakan mata rantai pertama yang melakukan permintaan pesanan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Maka dalam hal ini, informasi yang diperlukan oleh perusahaan kami adalah seperti kapan tanggal pengiriman produk dan berapa jumlah produk yang diperlukan oleh pelanggan, dan dalam hal ini perusahaan kami melakukan riset pasar seperti data mengenai kompetitor produk dan berapa kira-kira jumlah barang yang perlu diproduksi sehingga barang tersebut bisa sampai dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan konsumen. B. Perencanaan planning. Setelah pelanggan membuat pemesanan yang diinginkan, perusahaan kami akan menyiapkan perencanaan produksi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Perusahaan kami akan mempertimbangkan kemampuan vendor atau supplier untuk menyediakan bahan baku dan bahan-bahan pendukung lainnya. C. Pembelian purchase. Untuk tahapan ketiga, yaitu perusahaan akan melakukan pembelian bahan baku dan bahan pendukung lainnya serta mengatur tanggal penerimaan dan jumlah pesanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. D. Persediaan atau inventory. Bahan baku dan bahan pendukung lainnya disimpan ke dalam gudang untuk kebutuhan produk sebagai inventory. Dalam hal ini, perusahaan kami menyimpan bahan baku dan dijaga kualitasnya sehingga bahan pada saat diproduksi akan menghasilkan hasil produk akhir yang memiliki kualitas. E. Production. Selanjutnya, manajemen produksi akan mengelola bahan baku dan bahan pendukung yang telah dipasok oleh vendor atau supplier terhadap supplier tersebut sehingga menghasilkan sebuah produk busana muslim Kamila Daily. F. Transportation. Barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan kemudian dimasukkan ke gudang dan siap dikirimkan ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Ketiga, analisis operasi. Keputusan dengan metode Bayes dan metode composite. Matriks keputusan dengan metode Bayes. Pertama, nama toko Camilla Daily, alternatif belanja langsung dan belanja online. Kriteria yang kami masukkan dalam usaha kami adalah stok, kualitas, pelayanan, harga. Metode penilaian ordinal generik. Pertama, sangat kurang. Kedua, kurang. Ketiga, biasa. 4, bagus. 5, sangat bagus. Bisa dilihat dari tabel berikut. Alternatif belanja langsung. Stok barang terdiri dari 4. Kualitas produk bahan 5. Pelayanan 4. Harga 3. Nilai keputusan Bayes 4,8 dan MPA 738. Belanja online, stok barang 3, kualitas produk bahan 4, pelayanan 4, harga 5. Dalam nilai keputusan Bayes 5, keputusan MPA 906. Bobot penilaian kriteria Bayes yaitu 0,2, kualitas produk bahan 0,4, pelayanan 0,2, harga 0,4. MPA, stok barang 4, kualitas produk bahan 4, pelayanan 2, harga 4. Untuk kesimpulan tabel di atas, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dari kedua metode di atas adalah nilai belanja online lebih besar dari belanja secara langsung, karena baik dalam metode Bayes maupun metode MPA, nilai yang lebih tinggi tertuju pada belanja secara online. Maka dari itu pula, berdasarkan data di atas, belanja online bisa dijadikan pilihan yang terbaik. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur usaha baju muslimah dan job deskripsinya masing-masing. Yang pertama itu ada manajer toko, yaitu Priska Padilla, yang bertugas sebagai bertanggung jawab penuh atas kondisi seluruh toko para staf yang berbeda di dalamnya, memotivasi pegawai demi untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, menjaga toko tetap kondusif, dan memperhatikan keamanan toko. Yang kedua itu ada bagian administrasi dan keuangan, itu Miftahul Jana, yang bertugas sebagai mencatat pembelian dan penjualan secara rutin tiap harinya, mengurus keuangan toko, mengecek persediaan barang, berhubungan dengan konsumen. Yang ketiga itu ada bagian pemasaran, yaitu Firda R. Rosalia F. Itu bertugas sebagai memasarkan produk atau jasa perusahaan dan mempunyai target pasar demi mencapai tujuan pemasaran dalam sasaran perusahaan. Worldview Organizing. Worldview dalam perusahaan busana muslim Camilla Daily. Produk yang digunakan pada usaha busana muslimah ini yaitu dengan desain pakaian yang sangat simpel namun elegan dan mengikuti tren-tren fashion yang sedang booming sekarang, menggunakan berbagai macam jenis bordiran, payet, dan tapis. Hal tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan tren fashion yang update, memberikan produk yang berkualitas tinggi untuk memuaskan keinginan konsumen, agar konsumen tertarik untuk kembali membeli pakaian muslimah. Peningkatan SDM juga diperlukan dalam suatu perusahaan agar yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Model kompensasi gaji para manajemen dan karyawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompensasi didefinisikan sebagai imbalan berupa uang atau bukan uang
yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Imbalan ini diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Kompensasi karyawan juga dapat diartikan sebagai paket yang diterima dalam bentuk finansial maupun non-finansial dari pemberi kerja. Dalam setiap rekrutmen, HR akan menawarkan kompensasi kepada kandidat mengenai apa saja yang akan mereka terima jika bekerja di perusahaan ini. Pada perusahaan ini, sistem kompensasi yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan golongan jabatan tertentu dan berdasarkan UMP Jambi. Perusahaan memberikan upah secara adil, layak, profesional, dan efektif supaya tidak terjadinya kisru antara satu dan yang lainnya. Pengupahan dibayar pada karyawan yaitu yang pertama, penerimaan upah sesuai dengan jabatan karyawan, yang kedua, karyawan menerima upah di setiap awal bulan, yang ketiga, adanya insentif untuk setiap karyawan jika karyawan dapat meningkatkan kinerjanya, yang keempat, bentuk kompensasi yang tidak berupa uang melainkan barang atau lain sebagainya guna untuk memudahkan karyawan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis keuangan yang ada pada usaha Busana Muslimah Kamila Daily. Untuk yang pertama kita akan membahas analisis cash flow, yang kemudian kita akan membahas analisis BEP. Untuk diketahui total investasi awal pada usaha ini yaitu sebesar 350 juta. Dana ini akan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, sewa ruko, untuk katalog, paper bag, benang, kain, mesin jahit, meja, setrika, dan biaya-biaya lainnya. Jadi total yang diperoleh untuk tahun pertama yaitu sebesar Rp237.500.000. Dan untuk tahun kedua untuk biaya tetap ini mengalami peningkatan sebesar 10%, maka diperoleh jumlah 183.500.000. Begitu pula seterusnya hingga tahun kelima, biaya tetap dari tahun kedua hingga tahun kelima terus meningkat. Untuk mesin jahit, meja, dan setrika tidak dilakukan pembelian untuk tahun berikutnya karena dia akan mengalami penyusutan. Dan pembelian hanya dilakukan pada tahun pertama. Selanjutnya, setelah memperoleh biaya tetap dari tahun pertama hingga tahun kelima, maka kita akan menentukan unit BEP-nya. Pada analisis BEP ini, satu produk memiliki biaya variabel yaitu 125.000 dan harga per produk yaitu 200.000. Maka unit BEP yang diperoleh pada tahun pertama yaitu 3.167, dan pada tahun kedua yaitu 2.447, pada tahun ketiga 2.681, pada tahun keempat 2.939, dan pada tahun kelima 3.223. Maka setelah menentukan unit BEP, di sini kami menentukan nilai BEP laba yaitu pada tahun pertama 45% dan terus meningkat hingga tahun kelima. Maka diperoleh unit laba yaitu 4.592 di tahun pertama, tahun kedua 3.792 dan terus meningkat hingga tahun kelima. Maka dari data ini diperolehlah target penjualan perharinya yaitu pada tahun pertama perharinya kami harus menjual sebanyak 13 produk. Tahun kedua 10 produk, tahun ketiga 12 produk, tahun keempat 14 produk, dan tahun kelima 16 produk. Selanjutnya kita kembali ke analisis cash flow, yang mana untuk
menentukan jumlah penjualan, hasil dari jumlah penjualan, maka unit laba dikali dengan harga per produk, maka diperoleh nilai sebesar 918.333.333 rupiah. Dan tahun kedua, begitu juga dengan tahun kedua, diperoleh 758.466.667 rupiah. Begitu juga tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Untuk mengetahui nilai dari HPP ini, kami menentukan dengan cara unit laba dikali dengan biaya variabel, maka diperoleh HPP tahun pertama yaitu 573.958.333 rupiah. Cara yang sama untuk tahun kedua diperoleh sejumlah 474.041.667 rupiah. Begitu juga dengan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima masih menggunakan cara yang sama untuk menentukan nilai HPP. Selanjutnya laba kotor. Laba kotor ini diperoleh dari penjualan dikurang dengan hasil dari HPP, maka diperoleh 344.375.000 rupiah untuk tahun pertama. Hal yang sama dilakukan pada tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Selanjutnya yaitu menentukan laba sebelum pajak. Untuk menentukan laba sebelum pajak ini, maka kita akan melakukan pengurangan laba kotor dengan biaya. Laba kotor di tahun pertama dan biaya di tahun pertama, maka diperoleh hasil 106.875.000. Hal yang sama dilakukan pada tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Maka dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kemudian kita akan mengurangi dengan pajak dan zakat. Maka diperoleh untuk cara pencarian untuk pembayaran zakat ini, pajak dan zakat, kita dapat laba sebelum pajak ini kita kalikan dengan 7,5%. 7,5% ini kan didapat dari pajak sebesar 5% ditambah dengan zakat 2,5%. Maka kita dapatkan tahun pertama yaitu 8.015.625 rupiah. Cara yang sama dilakukan pada tahun kedua, diperoleh 7.569.375. Begitu juga dengan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima terus mengalami peningkatan. Selanjutnya kita akan mengetahui laba bersih yang diterima oleh perusahaan, yaitu laba sebelum pajak kita kurangi dengan pajak dan zakat, maka diperoleh nilai 98.859.375 rupiah. Cara yang sama kita lakukan pada tahun kedua, maka diperoleh laba bersih pada tahun kedua yaitu 93.355.625 rupiah. Begitu juga dengan tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima terus mengalami peningkatan. Maka diperoleh cash flow. Cash flow ini kita dapatkan yaitu penyusutan ditambah dengan laba bersih, maka diperoleh cash flow tahun pertama yaitu 106.359.000
Rp1.375. Cara yang sama pada tahun kedua diperoleh Rp100.855.625 dan terus mengalami peningkatan pada tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Selanjutnya kita akan menentukan analisis payback periode, yang mana di sini kita akan mengetahui berapa lama perusahaan dari Camilla Daily mampu mengembalikan uang investasi yang diperoleh. Yang pertama kita bisa mengetahui total investasi awal yaitu 350 juta. Dana yang diperoleh 350 juta ini kita kurangi dengan cash flow di tahun pertama, maka diperoleh 243.640.625 rupiah. Kemudian kita kurangi lagi dengan cash flow di tahun kedua, maka kita peroleh 142.785.000. Kemudian hasil ini kita kurangi lagi pada cash flow di tahun ketiga, maka kita peroleh 14.373.625. Dari sini dapat kita lihat bahwa cash flow di tahun ketiga ini lebih kecil dari nilai cash flow di tahun keempat, jauh lebih kecil dari nilai cash flow di tahun keempat. Maka kita rubah yang tadinya kita kurang, maka penjumlahannya kita jadikan pembagian, maka 14.373.625 ini kita bagi dengan cash flow di tahun keempat yaitu 160.444.125, maka kita peroleh 0,0896. Jadi dapat kita lihat bahwa ini dapat investasi yang kita peroleh dapat kita kembalikan uangnya selama dalam jangka waktu 3 tahun. Sedangkan untuk mencari bulannya kita dapat melakukan dengan cara 0,14 juta dibagi 0,0896, maka oh my god, untuk mencari bulan, maka berapa bulan yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pembayaran investasi itu, maka 0,0896 ini kita kalikan dengan jumlah bulan dalam setahun yaitu 12. Kita kalikan 12, maka diperoleh hasil 1,0750. Yang dapat kita nyatakan bahwa dalam 1 bulan kita bisa, dalam 3 tahun 1 bulan kita bisa mengembalikan investasi yang kita dapatkan. Yang terakhir kita menentukan jumlah hari yang dibutuhkan. Untuk mendapatkan jumlah hari ini kita mengambil 4 angka di belakang koma yaitu 0,0750, kita kalikan dengan hari dalam sebulan yaitu 30 hari, maka diperoleh 2,25. Kita ambil satu angka saja, maka kita ambil angka 2, maka biaya investasi yang bisa kita kembalikan yaitu dalam jangka waktu 3 tahun 1 bulan 2 hari.
Selanjutnya yaitu analisis GVM atau Gold Value Method, yang mana pada metode ini kita akan menentukan total GVM yang kita peroleh dan Gold Index. Yang pertama, kita masukkan laba bersih yang kita terima di perusahaan dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Pada usaha busana muslimah Kamila Daily ini, untuk investasi kita menetapkan dengan sistem nisbah bagi hasil yaitu 75%. Maka kita buat sini 0,75, maka pendapatan yang kita peroleh yaitu 74.144.531 rupiah di tahun pertama. Di tahun kedua kita peroleh 70.016.719 rupiah, tahun ketiga 90.683.531 rupiah, begitu juga dengan tahun keempat terus mengalami peningkatan hingga tahun kelima. Selanjutnya, maka kita akan mencari nilai pendapatan, yaitu harga emas ini kisaran sudah ditetapkan, maka kita tinggal mencari nilai pendapatan gram emas. Maka kita peroleh di tahun pertama yaitu 130,36 gram emas, yang tahun kedua 123,49 gram emas, tahun ketiga 159,92 gram emas, tahun keempat 165,54 gram emas, tahun kelima 157,57 gram emas. Maka diperoleh total pendapatan gram emas ini yaitu 736,88 gram emas. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah dari total investasi awal, maka kita kembali ke atas, yaitu total investasi 350 juta kita kali dengan harga emas. Kita bagi dengan harga emas, maka diperoleh 386,85 gram emas. Maka total GVM yang kita peroleh yaitu total pendapatan kita kurangi dengan total investasi awal, diperoleh nilai 350,3 gram emas. Sehingga kita peroleh Gold Index ini yaitu dari pendapatan kita bagi dengan total investasi awal, maka diperoleh nilai 1,90. Jika nilai di atas 1, maka bisnis ini bisa dikatakan layak. Perkenalkan, nama saya Kroila Maisita. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. Analisis syariah pada aspek pasar dan pemasaran. A. Aspek syariah pada aspek pasar. 1. Kualitas. Kualitas produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari usaha Kamila Daily. Usaha kualitas barang usaha kami yang disungguhkan kepada konsumen tidak kalah dengan barang-barang tokoh pakaian muslimah modern lainnya. Usaha busana muslimah Kamila Daily menjamin kualitas produk yang ada, mampu bersaing dengan kualitas usaha produk lain. Kualitas produk yang ada di usaha Kamila Daily mempunyai keistimewaan sendiri, seperti bahan berkualitas dan desain yang modern. 2. Harga. Harga yang ditetapkan pada usaha Kamila Daily yaitu dengan harga 200.000 per produk, karena produk pakaian muslim kami produksi menggunakan bahan dengan kualitas baik, sehingga kami menargetkan usaha kami pada wanita usia 17 tahun ke atas.
Karena pada umumnya mereka memiliki daya cukup yang tinggi, tentunya dibarengi dengan kualitas yang baik dengan produk yang kami tawarkan. Kami juga menerapkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, yaitu A. Sidik. Dalam penetapan harga sebuah usaha Kamila Daily berdasarkan kejujuran, di mana kejujuran itu berarti bahwa benar-benar harga apa adanya, sesuai dengan mutu produk yang akan dibuat, tanpa saling merugikan antara konsumen dan pemilik butik Kamila Daily. B. Amanah. Amanah atau dapat dipercaya itu berarti harga yang kualitas produk yang ada pada produk kami benar sesuai mutu produk itu sendiri sehingga dapat dipercayai oleh konsumen. C. Fatona. Pemilik usaha Kamila Daily bersifat cerdas dalam menentukan harga yang disesuaikan dengan mutu dan kualitas barang tanpa merugikan konsumen. Dan D. Ada tablik. Usaha Kamila Daily dalam menentukan harga bersifat komunikatif itu karena kombinasi dari produk pelayanan yang diberikan usaha Kamila Daily terhadap konsumennya. Yang tiga itu ada lokasi pasar. Segmentasi pasar dalam bidang geografis atau lokasi pasar kami memilih di dekat pusat kota Jambi. Usaha Kamila Daily berlokasi di kota Jambi, tepatnya di Telanai Pura. Pemilihan tempat lokasi ini karena memiliki kepadatan penduduk dan masyarakat kota Jambi memiliki sifat konsumtif dan daya beli tinggi, di mana lokasi tersebut berada di pusat kota. Walaupun masyarakat di kota Jambi adalah target pasar utama, namun tidak tertutup bagi daerah-daerah sekitar jika ingin berbelanja di usaha Kamila Daily. Dan tujuan lokasi pasar terpusat pada kota Jambi agar konsumen dapat berkomunikasi dan bersilaturahmi dalam rangka untuk memperkenalkan produk atau bahan dagangan Kamila Daily. Keempat, ada fasilitas ibadah. Usaha Kamila Daily menyediakan ruangan untuk ibadah dan juga di sekitaran usaha Kamila Daily juga terdapat masjid agar konsumen dapat lebih mudah untuk beribadah. Dan yang kelima ada keamanan. Tempat usaha Kamila Daily dijalankan sangat aman dan menambahkan kenyamanan para konsumen kami karena tempat atau lokasi usaha Kamila Daily berada di lingkungan yang aman dan kami juga menyediakan bagian keamanan sendiri sehingga konsumen kami tidak ragu meninggalkan kendaraan mereka dan merugikan risiko pencurian maupun perusakan yang bisa terjadi. Yang keenam ada rukun dan syarat jual beli, antara lain A. Adanya orang yang berakat di mana terdiri dari penjual dan pembeli. Transaksi jual beli haruslah dilakukan oleh orang telah sempurna akhlaknya, sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk. B. Adanya lafal ijab dan kabul. Ijab dan kabul harus jelas yang menandai adanya persesuaian hendak sesuai dengan wujud kata sepakat. Harus menggambarkan kemauan dan kesungguhan dari pihak-pihak yang terkait dalam artian saling ridha dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain. C. Adanya barang yang dibelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati. Yang B. Ada analisis aspek syariah pada pemasaran. 1. Robbaniyah. Pada usaha busana muslimah Kamila Daily memperhatikan kondisi yang tercipta tidak karena keterpaksaan tetapi bangkit dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang merupakan poin penting dalam mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pada usaha busana muslimah ini, kami mengutamakan nilai karena bisnis yang dijalankan merupakan bisnis syariah yang mengutamakan nilai kepercayaan, nilai keadilan, dan menjadi bisnis yang tidak mengandung tipu muslihat di dalamnya. 2.
2. Wakiyah. Pemasaran busana muslim Kamila Daily ini bersifat fleksibel, luas dalam bersikap maupun bergaul. Dalam pemasaran ini dituntut untuk memahami bahwa dalam situasi pergaulan lingkungan yang sangat heterogen dengan berbagai macam agama, suku, ras, dan lain-lainnya yang diharapkan dapat bersikap lebih bersahabat, ramah, santun, dan simpatik dalam melakukan pemasaran. 3. Insaniyah. Pada usaha busana muslimah Kamila Daily, kami menanamkan nilai-nilai syariah yang humanistis tanpa membedakan warna kulit, suku, ras, maupun status kebangsaan, sehingga para pekerja, baik itu manajer merupakan berserta jajaran ataupun karyawan yang bergabung pada usaha pakaian muslimah Kamila Daily, dapat menanamkan nilai syariah yang menjadikannya sebagai manusia yang terkontrol, seimbang, dan jauh dari sifat keserakahan yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar. Yang keempat, akhlakiyah. Usaha busana muslimah Kamila Daily sangat menjunjung tinggi akhlak mulia atau akhlakiyah yang mengedepankan nilai moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan pada perusahaan. Karena etika merupakan aspek yang penting untuk diterapkan dalam menjalankan usaha yang berbasis kepada nilai syariah, sehingga kami sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika pada setiap pekerja yang ada, tanpa memandang agamanya, karena nilai moral dan etika berasal dari diri sendiri dan juga bersifat universal yang diajarkan semua agama. Tanpa adanya nilai etika dan moral, maka hal buruk bisa saja terjadi seperti kasus yang terjadi di negara kita, yaitu korupsi. Dari kasus itu sudah dapat kita lihat bahwa etika dan moral tidak lagi menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas. Segala cara dihalalkan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan mengutamakan akhlak pada setiap karyawan, insya Allah usaha Kamila Daily akan dijauhkan dari perbuatan buruk yang dapat merugikan perusahaan sendiri maupun orang lain. 2. Analisis syariah produksi dan operasi. Berdasarkan hasil dari analisis pada aspek produksi dan operasi yang diperoleh, dapat disimpulkan proses produksi dalam usaha Kamila Daily kami ini mengutamakan ketentuan dan nilai sesuai syariat Islam, seperti bahan baku dan modal awal kami sudah pasti terjamin kehalalannya. Dan usaha busana muslim Kamila Daily ini juga tidak menimbulkan mudarat dan tidak bertentangan dengan syariat, menetapkan harga yang tidak merusak pasar, serta lokasi yang jauh dari tempat-tempat maksiat, menjauhkan dari kegiatan jual beli yang diharamkan, karena usaha Kamila Daily sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Perkenalkan, nama saya Maisra Nur Cahayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari analisis syariah pada manajemen dan SDI. Di dalam perusahaan Kamila Daily ini menyediakan ruang serta fasilitas khusus untuk beribadah bagi manajer ataupun karyawan lainnya. Dalam menjalankan bisnis busana muslimah ini, kami juga menyediakan busana muslimah untuk manajer dan karyawan yang bekerja di perusahaan Kamila Daily. Dalam menjalankan bisnis pakaian muslimah ini, para karyawan menganut sifat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siddiq, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian pada perusahaan Kamila Daily ini menerapkan kerja Islami yang mana para manajer dan karyawan lainnya bekerja sama dalam kebaikan, yaitu dengan sebagian dari hasil keuntungan menjual berbagai pakaian muslimah ini disisihkan untuk sedekah dan infak yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan para pekerja yang bergabung ke dalam perusahaan Kamila Daily ini diberikan bonus yang berbasis ibadah dan bantuan kesehatan. Manajemen perusahaan pakaian muslimah Kamila Daily berusaha memberikan teladan yang baik. Dan yang terakhir ini ada analisis syariah pada aspek keuangan. Berdasarkan hasil dari analisis pada aspek keuangan yang diperoleh,
dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu sumber modal berasal dari investasi awal dengan kerjasama antar bank dan hasilnya dibagi dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, pengeluaran yang sesuai dengan manfaat. Pengeluaran yang dikeluarkan juga bermanfaat bagi perusahaan atau orang lain, karena di setiap pengeluaran yang ada selalu terkoneksi oleh divisi bagian keuangan, sehingga segala jenis uang yang masuk dan keluar akan dicek dan dikelola secara teliti dan benar. Yang ketiga, pencatatan arus kas sesuai fakta. Dalam hal ini, berpartisipasi dalam proses berjalannya arus kas, semua yang masuk dan keluar akan diproses sehingga hasilnya kita semua dapat mengetahui seberapa besar dan banyaknya biaya pengeluaran yang dikeluarkan. Yang keempat, laporan keuangan yang jujur. Laporan keuangan ini bersifat historikal, artinya laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu dan data masa sekarang. Oleh karena itu, di setiap laporan keuangan harus sesuai dengan data yang fakta atau benar. Jika laporan keuangan benar, maka perusahaan akan berjalan dengan lancar atau sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang terakhir, alokasi dana ZISWAP. Instrumen ZISWAP menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Jika dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik, Islam menganjurkan seseorang muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar dengan orang-orang kaya. Jadi, perusahaan yang dijalankan ini alokasi dana ZISWAP sesuai prinsip syariah yang diterapkan. Dana alokasinya dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan dan dialokasikan secara tepat, bukan salah sasaran. Kita simpulkan bahwa nilai aspek pasar dan pemasaran itu 0,20, indikator kebutuhan pasar dan minat konsumen itu 75, analisis 7P 80, analisis STP 70. Yang kedua, nilai aspek produksi dan operasi itu 0,20, indikator kualitas produk 90, supply chain 80, lokasi dan sumber modal 80. Yang ketiga, aspek manajemen dan SDI nilainya 0,15, indikator kemampuan SDI atau struktur perusahaan itu 95, modal kompensasi 80. Yang keempat, aspek keuangan nilainya 0,20, indikator analisis payback period 85, analisis GVM 80, analisis GI 85. Yang terakhir, analisis syariah. Aspek analisis syariah nilainya 0,25, indikator aspek syariah pasar dan pemasaran 80, aspek syariah produksi dan operasi 83, aspek syariah manajemen dan SDI 90, aspek syariah keuangan 85. Jumlah keseluruhan dari aspek pasar dan pemasaran itu 15,00, aspek produksi dan operasi 16,80, aspek manajemen dan SDI 13,80, aspek keuangan 16,75, aspek syariah 21,13. Jadi, jika nilai di atas 60, maka bisnis ini dapat dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini hingga akhir, dan kami mohon maaf karena pada video ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga untuk video selanjutnya dapat ditampilkan dengan yang lebih baik lagi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.